Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan kebetulan hari ini yang aku pilih adalah satu buah foto travel dan kita akan bahas juga bagaimana caranya seorang fotografer supaya memiliki confidence pada saat melakukan pemotretan. Makasih banyak buat teman-teman yang kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini aku sudah pilih satu buah email yang masuk. Ini email dari Angga Sari Asmara, anggasariasmara@gmail.com. Dear Kak Marta, hai Kak, salam sejahtera selalu. Salam kenal, saya Angga. Saya baru mau mencoba masuk di dunia fotografi, tapi saya masih minim pengetahuan tentang teknik fotografi dan editing. Dan masih kurang percaya diri untuk hasil foto yang saya ambil. Kalau berkenan, mohon advice dan tanggapannya terkait foto yang saya lampirkan agar menjadi pelajaran dan juga motivasi untuk saya dan viewer yang lain. Sebagai informasi, saya memotret dengan mirrorless Sony A6000 dengan lensa kit. Terima kasih, salam Angga. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini dan juga buat teman-teman yang mungkin baru aja ketemu channelnya, jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan beragam informasi tentang industri kreatif. Dan juga buat teman-teman di sini yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, dan juga social media management serta branding dan juga marketing, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas. Nah, di sini kita akan bahas tentang email yang dikirimkan oleh Angga. Di sini ada dua buah foto. Foto yang pertama ini sepertinya kerbau ya. Jadi di sini foto yang pertama dan foto yang kedua ada satu perahu dan mungkin tidak banyak koreksi yang terlalu bagaimana-bagaimana. Yang pertama bisa dibilang sudah cukup menarik ya, diambil dengan komposisi dead center dan mungkin di foto yang kedua aja nih, di foto yang kedua ada satu garis horizon yang sedikit miring. Jadi biasanya kalau teman-teman motret di daerah pantai atau laut, biasanya garis horizon itu disarankan untuk tetap lurus ya, supaya tetap menarik. Dari sisi yang lain, untuk exposure, sebenarnya semuanya sudah cukup menarik buat teman-teman di sini yang mungkin belum pernah mendengar penjelasan saya tentang exposure dalam fotografi. Teman-teman bisa cek di bawah ini teori dasar untuk fotografi mengenai apa itu aperture, apa itu shutter speed, apa itu ISO. Di sini kalau aku lihat dua-duanya memiliki objek yang diletakkan di tengah dan ini biasanya disebut sebagai komposisi dead center. Nah, kalau teman-teman penasaran ada teori apa lagi sih dalam komposisi fotografi, teman-teman bisa cek di video di bawah ini pembahasan mengenai komposisi-komposisi yang bisa kamu terapkan pada saat kamu memotret. Nah, kemudian di sini aku juga ada lihat informasi bahwa foto yang diambil adalah dengan menggunakan kamera mirrorless dan juga lensa kit ya. Ada beberapa video saya pembahasan mengenai bagaimana caranya memaksimalkan lensa kit kamu. Kalau kamu di sini belum pernah nonton di video saya sebelumnya, bisa cek di link di bawah ini, ada pembahasan bagaimana membuat lensa kit kamu bekerja lebih maksimal dan juga mendapatkan foto yang tajam maksimal dengan menggunakan lensa kit. Jadi bisa ditonton di sana bagaimana seorang fotografer bisa memiliki confidence pada saat melakukan pemotretan ya. Di sini kalau aku lihat Angga katanya baru aja masuk di dunia fotografi dan minim pengetahuan. Kamu bisa explore banyak ya di internet ini untuk mendapatkan apa yang kamu ingin pelajari. Kalau teman-teman ketemu permasalahan yang sama, mudah-mudahan bisa terpecahkan melalui YouTube channel ini. Di sini juga ada satu hal yang mungkin perlu diketahui juga pada saat kita ingin belajar fotografi. Memang fotografi zaman sekarang bisa dibilang lebih mudah ya, bisa menggunakan smartphone juga udah bisa bikin fotografi, bikin foto-foto yang menarik gitu ya. Tapi di sini ada satu hal yang saya sering banget ketemu adalah orang-orang yang kadang-kadang lupa bahwa fotografi adalah suatu media yang digunakan untuk bercerita. Jadi biasanya foto diambil gitu aja tapi nggak ada ceritanya. Nah itu yang harus bisa teman-teman pecahkan. Jadi masing-masing aku percaya banyak banget yang punya passion yang berbeda-beda, yang ingin bercerita hal yang sangat beragam gitu ya. Tapi mungkin tidak tahu bagaimana cara berceritanya. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah lihat beberapa foto yang mungkin teman-teman setelah lihat sekian banyak foto, tahu-tahu ada satu foto yang kamu stay di sana untuk beberapa detik lalu kemudian menikmatin foto itu.
Nah, foto itu pasti memiliki rasa, memiliki daya tarik sendiri, sehingga kamu bisa diam, atau kita sebut juga dengan foto-foto yang memiliki stopping power. Jadi foto-foto yang bisa menarik kita untuk diam dulu sesaat dan menikmati foto itu dan mencari tahu message apa yang ingin disampaikan di sana. Nah, itu mungkin foto-foto yang harus kamu cari gitu ya. Dan bagaimana cara mendapatkannya, ini balik lagi kita butuh latihan. Fotografer itu nggak yang cuma semata-mata beli kamera otomatis langsung jago, nggak kayak gitu. Atau beli kamera paling mahal otomatis langsung jago, nggak kayak gitu. Jadi kamu harus mengeksplorasi, harus banyak-banyak berlatih gitu ya, supaya kamu semakin paham bagaimana menghadapi satu buah kondisi dan bagaimana melakukan solusinya, menyampaikan pesannya dan menyelesaikan permasalahan yang ada juga. Nah, di sini ada satu hal yang mungkin kamu bisa lakukan adalah dengan melakukan misalnya memotret satu foto tiap hari gitu ya, supaya kamu bisa memiliki rasa atau melatih mata kamu peka terhadap cahaya, peka terhadap momen gitu ya. Nah, di sini penting banget latihan dan juga latihan gitu. Kemudian setelah itu sering-seringlah belajar menghadapi permasalahan. Karena fotografi itu bukan masalah bisa bikin gambar bagus aja, tapi juga bagaimana memecahkan permasalahan yang ada. Karena biasanya kita harus ketemu beberapa permasalahan, misalkan pada saat photoshoot langitnya tahu-tahu mendung, lalu bagaimana cara memecahkan masalahnya gitu ya. Kita harus adjust shutter speed-nya, kita harus adjust ISO-nya, itu permasalahan yang harus bisa disolusikan. Lalu misalnya kita ketemu dengan model, modelnya taunya moody gitu ya. Nah, itu otomatis kita juga harus bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi permasalahan-permasalahan itulah yang harus bisa kita hadapi. Bagaimana kemudian memulainya, kita supaya tahu yang mana dulu nih yang kita pelajarin. Ada baiknya kamu mengenal passion yang paling kamu minati. Misalkan pertama, saya sukanya kayaknya foto makanan gitu ya. Nah, kamu dalamilah di sana foto makanan dulu. Kalau ke foto makanan kesulitannya seperti apa sih gitu ya. Kira-kira foto travel itu apa sih kesulitannya gitu. Bagaimana perizinannya, bagaimana kita memotret dengan available light, dengan matahari. Bagaimana kalau kita motret di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Nah, itu kita harus exploring di sana supaya kita semakin tajam, semakin tahu apa yang dibutuhkan gitu ya. Karena biasanya ketidakpercayadirian atau kurang percaya diri itu biasanya disebabkan karena kita tidak menguasai benar-benar apa yang kita lakukan. Kalau kamu sudah menguasai, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu jawab, otomatis confident level itu akan increasing, akan naik satu persatu gitu ya. Di sini ada baiknya juga ada beberapa teman-teman yang ingin meningkatkan kepercayaan diriannya mereka itu dengan mengikuti misalkan perlombaan itu juga nggak apa-apa, karena perlombaan itu biasa melatih kita untuk terbiasa dengan beberapa tantangan, lalu kemudian terbiasa juga dengan kalau kita tidak menang gitu ya. Jadi kita secara emosi juga dilatih supaya kita terbiasa menerima kritik juga gitu. Jadi di sini ada beberapa cara ya yang bisa kamu lakukan. Kalau tadi pertama kita bilang soal latihan, kedua adalah teman-teman bisa ikut beberapa challenge, ikut lomba, kita bikin tantangan tersendiri. Mungkin tips ketiganya adalah tantangan untuk diri kita sendiri gitu ya. Kita bikin personal project kita gitu ya. Lalu kemudian di sini cobalah untuk banyak berdiskusi dengan teman-teman lain. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa, aduh, foto saya nih bagus apa enggak ya? Foto saya kayaknya udah paling keren nih gitu. Nah, cobalah berdiskusi dengan teman-teman yang mungkin mengerti tentang apa yang kamu hadapi. Nah, di sini kalau kembali lagi ke foto yang kamu kirimkan, kalau secara teknis aman-aman aja. Tapi kalau Angga bertanya ke saya, apakah foto ini spesial? Apa foto ini bisa diingat oleh banyak orang? Itu belum tentu. Coba kamu bayangkan kalau misalkan kamu memotret satu ekor kerbau gitu ya, lalu ada beberapa teman kamu ngambil kerbau dengan komposisi yang sama gitu. Apakah ada ceritanya di sana yang bisa membuat orang akan ingat, oh yang ini fotonya Angga, yang ini fotonya si A, si B, si C gitu ya. Nah itu kadang-kadang supaya orang ingat dengan foto apa yang kita buat, itu otomatis kita membutuhkan sesuatu yang spesial. Kita membutuhkan ada sesuatu yang unique selling point-nya sendiri.
ada stopping power yang tadi saya sebutin juga. Jadi mungkin itu tips yang bisa saya share buat kamu yang sedang belajar fotografi. Jadi balik lagi, selalu lakukan praktis dan jangan pernah menutup diri terhadap kritik ya. Mudah-mudahan bisa membantu, dan juga mungkin buat teman-teman di sini yang nonton yang bisa juga kasih motivasi lebih dan juga kira-kira tips apa yang bisa dilakukan oleh Angga, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan juga seperti Angga, silahkan email ke martasuharman@gmail.com. So thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan kita share.